Setelah kita ikuti sandiwara radio menggapai asa di tengah wabah bagian pertama, mari kita ikuti pada bagian kedua. Pada bagian kedua ini diceritakan keluarga Pak Tirja kehidupannya semakin sukses dengan usahanya, di mana semua itu ia peroleh dengan kerja keras dan dibarengi dengan kesabaran. Usaha ternak yang semakin sukses membuat ekonomi keluarga Pak Tirja meningkat. Bahkan Pak Tirja membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda di kampungnya, di mana di kampung Cidole cukup banyak pemuda yang dirumahkan akibat pandemi ini. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita ikuti sandiwara radio dengan judul Menggapai Asa di Tengah Pandemi pada bagian kedua. Pak, alhamdulillah anak kita sudah bisa belajar secara daring lewat HP. Usaha kita juga semakin sukses, Pak. Ibu bisa belikan HP buat Gina dan bisa nabung sedikit demi sedikit. Iya Bune, alhamdulillah karyawan kita juga semakin banyak. Itu artinya usaha kita tidak hanya berdampak pada kesejahteraan kita Bune, tapi juga pada warga kampung di sekitar. Apalagi zaman masih pandemi Bune. Iya Pak, patut kita bersyukur. Pak, kapan ya vaksin COVID ini bisa edar? Saat Ibu Mugi Sukesih dan Pak Dirja tengah asik berbincang di teras rumahnya sembari mensyukuri nikmat, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Ayah, Ibu, tolong, ada maling. Pak, Bu. Duk, ada apa Duk? Maling? Mana maling? Astagfirullah Pak, uang ibu Pak, uang untuk bayar gaji 7 karyawan diambilnya Pak, Pak. Pak, Bu, kita harus lapor ke polisi. Gina bisa nanti menjelaskan ciri-ciri pencurinya, Pak. Baik Duk, besok pagi sekali Bapak akan melapor dengan ketua RT, lalu lanjut ke polsek. Mudahan uang kita bisa kembali dan tertangkap pencurinya. Bapak heran, siapa pencuri itu? Baik Pak, Ibu setuju. Besok Ibu dengan Gina ikut. Ya Allah, apakah ini ujian untuk kami? Sabarkan kami ya Allah. Demikian keluarga Pak Tirja mendapatkan musibah. Uang senilai 10 juta lebih raib dicuri. Yang paling membuat ibunya Gina sedih,
Uang tersebut akan dipakai untuk membayar gaji karyawannya. Pak bagaimana kita akan bayar gaji karyawan? Ya mau bagaimana lagi Bune, terpaksa kita ambil uang tabungan kita. Keesokan harinya, Pak Dirja mengumpulkan karyawannya untuk membicarakan keterlambatan gaji karena musibah pencurian yang dialaminya. Mudah-mudahan karyawan kita bisa memaklumi ya Pak, dan sabar. Ibu jadi ingat dulu Pak uang gajian adalah rezeki yang dinanti-nanti saat terhambat. Ibu khawatir karyawan kita sedang sangat membutuhkan. Mudahan karyawan kita bisa paham ya Bune. Setelah Pak Dirja menjelaskan, semua karyawan paham dan memakluminya. Namun mereka juga tidak dapat menunggu terlalu lama, mengingat kebutuhan saat pandemi justru lebih besar. Lalu Pak Dirja pun memberi janji bahwa gaji karyawan akan tetap ia bayar dengan uang tabungan. Hari demi hari terus berlalu. Pak Dirja dan Ibu Mugi pun kembali mengurus usaha mereka dan melupakan kejadian buruk tersebut. Pak Dirja dengan usaha ternak bebek petelurnya, Ibu Mugi dengan usaha gorengan dan menjahit yang kini semakin banyak pesanan. Duk, tolong Ibu ya Duk, sore ini antarkan pesanan telur asin Bu Nining yang rumahnya di persimpangan arah kecamatan, tahu kan Duk? Baik Bu, Gina paham kok rumahnya. Oh iya, sekalian nanti mampir ke toko kelontong ya Duk, belikan kain buat pesanan jahit Ibu. Ini uangnya, tapi pelan-pelan ya Duk, jangan ngebut naik motor. Baik Bu, kalau begitu Gina berangkat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah Bune, sudah sore. Gina mau kemana Bune? Ibu suruh antar pesanan telur asin Pak, soalnya Diman kan hari ini izin jadi nggak bisa antar. Oh ya Pak, ini kopinya Ibu sudah bawa buatkan. Alhamdulillah, terima kasih Bune. Bune, Diman izin kenapa? Kok nggak masuk lagi? Anu Pak anak Pak Diman si Hendra katanya sakit, sudah 3 hari demam. Hah? Sakit Bune? Hendra yang sekolah di SMA 1 Cidole itu toh Bune? Ya iya Pak, itu katanya sakit tipes Pak Kenapa Pak kok kelihatan aneh? Bune, kemarin Bapak rasanya lihat Hendra sehat-sehat saja Bune. Malah naik motor rame-rame sama teman-temannya. Bapak lihat di simpang 4 kampung kita loh Bune. Bilang ibu, anak Pak Diman sudah 3 hari demam. Iya toh Bune? Moso sih Pak, Bapak salah lihat barangkali. Lah wong pagi-pagi sekali istrinya Pak Diman kasih tahu Ibu kok. Kelihatan panik sambil minta izin suaminya nggak bisa masuk kerja lantaran mau bawa anak ke rumah sakit. Pak ya ndak tahu. Lah wong pagi-pagi tadi. Oh ngono Bune. Tapi ya wis lah Bune, kita doakan saja kalau memang sakit. Semoga anak Pak Diman cepat sembuh ya Bune. Iya Pak mudah-mudahan cepat sembuh. Ibu suka kasihan sama Ibu Warsih, istrinya Diman. Itu loh Pak, suka ngelamun. Ibu lihat kalau lagi kerja ngasinin telur. Hus, Bune, kok jadi ngelantur sih ngomongnya? Gak baik Bune, dosa. Sudah, Bapak mau ke rawa dulu Bune, lihat bebek. Pak Diman dan Bu Warsih adalah sepasang suami istri yang kebetulan menjadi karyawan dan bekerja pada Pak Dirja dan Ibu Mugi. Ibu Warsih bekerja di bagian telur asin, sementara Pak Diman membantu jahit pada Ibu Mugi. Mereka memiliki anak yang bernama Hendra.
anak kedua Pak Diman dan Ibu Warsih yang terkenal bandel di kampung Cidole dan kerap kasar dengan ibunya. Terlebih jika permintaan sang anak tidak terpenuhi. Kembali pada kehidupan Pak Dirja dan Ibu Mugi. Setelah mereka mendapatkan musibah pencurian, mereka kini lebih berhati-hati menyimpan uang. Apalagi setelah 2 hari lalu pihak kepolisian setempat memberitahukan bahwa kasus pencurian yang tengah dialami masih belum menemukan titik terang. Assalamualaikum, Bu, Pak, Gina pulang. Waalaikumsalam. Kowe toh, Nduk, sudah pulang. Pesanan ibu kamu dapat nggak, Nduk? Tuh, Bune lagi di dapur. Alhamdulillah dapat, Pak. Gina ke dalam dulu ya, Pak. Kamu Nduk, piye pesanan ibu? Kain bahannya dapat. Kamu di jalan gak ngebut kan? Alhamdulillah dapat, Bu. Kain batik yang Ibu pesen, dan ini uang pesanan telur asinnya. Gina kesel deh tadi di jalan waktu pulang lewati perempatan. Loh, kenapa memangnya Nduk? Ada yang gangguin? Ya biasa, Bu, anak-anak berandal kurang kerjaan. Iseng betul. Bu, tadi di perempatan Gina lihat ada sih bendera ngumpul bareng anak-anak berandal kampung sebelah, Bu. Masa sih Nduk? Orang Hendra anak Pak Diman sedang sakit kok. Kamu salah lihat kayaknya Nduk. Rasanya Gina lihat dengan jelas, Bu. Hendra pakai motor yang baru dibeli ibunya minggu lalu. Masa sih sakit? Tadi Gina lihat sehat, malah ikut ledekin Gina, Bu. Oh ya nggak tahu lah Nduk. Ibu jadi bingung. Sudah makan dulu Nduk. Bapak sama ibu sudah makan, tinggal kamu. Itu sayur nangkanya di panci, awas Nduk, masih panas. Baik, Bu. Ada apa dengan kejanggalan ini? Benarkah Hendra sakit? Jika tidak sakit, kenapa Pak Diman dan Ibu Warsih harus berbohong? Ono opo tuh, Bune? Kok guyak bae nang dapur sama anak? Ini loh Pak Gina lagi kesel karena ada anak-anak berandal isengin tadi di perempatan jalan. Salah satu dari mereka malah si Hendra Pak Wah, rupanya anak bapak ini sudah gadis ya. Yo wis, Nduk, sabar saja. Yang penting kamu nggak ngelayanin mereka. Jangan ambil hati. Namanya juga anak-anak berandal. Tapi Nduk, mosok sih ada Hendra juga di situ? Kan Hendra lagi sakit tipes, Nduk. Itulah Pak Ibu jadi bingung ada apa sebenarnya. Mosok sih Pak Bu Warsih dan Pak Diman berani bohong? Pak Dirja dan Ibu Mugi Sukese semakin bingung dengan yang mereka alami. Ada apa dengan kedua karyawannya itu? Sejak pencurian yang mereka alami, kenapa Ibu Warsih dan Pak Diman sering tidak masuk kerja? Padahal gaji selalu diberikan tepat waktu. Bune, Bu, Bapak pergi ke rumah Pak Diman. Bapak harus mendapat keterangan yang jelas ini dari Pak Diman. Ada apa dengan semua ini? Kenapa ia sering tidak masuk? Apakah mereka sedang kesulitan atau ada masalah? Iya Pak hati-hati. Tolong sampaikan salam ibu buat Bu Warsih ya Pak. Oh iya, ini ada buah apel buat Hendra. Pak Dirja pun bergegas ke rumah Pak Diman. Namun alangkah terkejutnya saat di jalan Pak Dirja berpapasan dengan Hendra dan Pak Diman tengah berboncengan
dengan sepeda motor barunya. Sontak Pak Dirja pun menghalau untuk menyapa. Namun Pak Diman terus melaju dengan terlihat panik. Akibat kepanikan tersebut, Pak Diman dan anaknya pun tersungkur masuk got, dan kaki kiri Pak Diman terkilir cukup parah hingga tidak bisa berjalan dan harus dipapah. Lah, astagfirullah Pak Diman. Pak Diman terluka parah, ayo Pak, biar saya bantu. Sejak kejadian naas tersebut, Pak Diman harus mendapatkan perawatan serius. Beruntung luka yang dialami Hendra tidak terlalu parah. Meski demikian, biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Belum lagi motor baru yang belum lama dibeli Pak Diman juga mengalami kerusakan. Maaf Pak Diman, bagaimana kabar Bapak? Apakah sudah ada perubahan? Apa sudah agak enakan? Maaf Pak Dirja, sejak suami saya jatuh dari motor, dia belum mau bicara dengan siapapun. Dia terlihat frustasi, Pak. Maaf Bu, kalau boleh tahu, kenapa ya Pak Diman seolah menghindar dari saya, Bu? Apa kami ada salah? Tidak, Pak. Bapak dengan Ibu Mugi sudah sangat baik dan tidak ada salah. Ibu Warsih pun diam-diam menceritakan semua yang menjadi kejanggalan Pak Dirja dan keluarga. Mulai dari seringnya ia dan suami izin hingga terpaksa harus berbohong kalau Hendra sedang sakit. Dan yang lebih mencengangkan lagi bahwa musibah pencurian di rumah Pak Dirja beberapa bulan yang lalu adalah ulah dari Pak Diman, suami Ibu Warsih. Sebenarnya Ibu Warsih sudah melarang dan bahkan tidak setuju untuk mengambil uang milik Pak Dirja. Namun Hendra kerap berbuat kasar dengan orang tuanya, terutama sang ibunya jika permintaan sang anak tidak terpenuhi. Ibu Warsih pun menceritakan bahwa Hendra meminta dibelikan sepeda motor. Namun karena Ibu Warsih tidak memiliki uang untuk membelinya, maka ia pun hanya menabung sebisanya. Jangankan untuk membeli sepeda motor, untuk keperluannya sehari-hari pun Ibu Warsih dan Pak Diman kerap kekurangan. Apalagi sejak wabah corona ini, hampir sebagian warga kampung Cidole terkena imbas PHK. Begitulah Pak Dirja, kami mohon maaf atas kesalahan kami. Selama ini saya terpaksa dengan kebohongan dan sikap tidak jujur kami. Kami sering izin karena kami takut, Pak, kalau Pak Polis memeriksa kami. Tapi sekarang terserah Bapak, kami ikhlas dengan keputusan Bapak. Ya Allah Bu, kenapa Ibu dan Pak Diman tidak jujur? Coba jujur saja. Memang ini persoalan yang cukup berat Bu, tapi setidaknya kalau Ibu jujur dari awal, kita bisa selesaikan dengan kekeluargaan Bu. Setiap orang memang punya masalah Bu, tapi dengan tindakan Ibu dan suami, tidak hanya menambah masalah baru buat kalian, tapi juga merugikan orang lain. Bayangkan Bu, saat teman-teman karyawan gajinya terlambat, dan untung istri saya masih ada sedikit tabungan. Coba kalau tidak ada Bu, hak karyawan akan terbengkalai.
keluarga lain bisa saja kelaparan dan bisa-bisa mengalami kesusahan-kesusahan yang lain. Demikian Pak Dirja menegur secara halus dan memberi nasihat kepada Pak Diman dan Ibu Warsih. Kedua suami istri itu pun mengaku bersalah dan siap bertanggung jawab. Namun dengan kemurahan hati Pak Dirja, laporan di kepolisian pun dicabut dan mereka diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap bekerja dan membayar dengan cara angsuran. Mereka pun setuju. Bahkan kini Hendra juga mulai sadar akan sifat buruknya dan ikut membantu bekerja dengan Pak Dirja. Pak, Bu, saya ucapkan terima kasih atas kebaikan Bapak dan Ibu mau memaafkan kesalahan kami dan terus memberikan kesempatan untuk terus bekerja di sini. Yo Bu, sama-sama. Masalah yang sudah berlalu biarlah dijadikan pelajaran dan hikmah buat kita semua. Demikian sandiwara radio menggapai asa di tengah wabah bagian kedua. Semoga dengan cerita ini kita dapat mengambil pelajarannya.